Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan psikologi pendidikan dengan topik masih dengan perkembangan bahasa bagian 2. Kita mulai dengan apa itu bahasa. Nah, bahasa itu merupakan suatu bentuk komunikasi baik lisan, tulisan maupun tanda yang berdasarkan pada sistem simbol. Jadi bahasa itu adalah simbol. Nah, seperti di catatan kaki di bawahnya, secara linguistik sebenarnya kalian bisa merujuk ke strukturalisme sebuah aliran linguistik gitu ya. Kemudian aliran ini dipakai juga untuk filsafat bahasa seperti itu. Karya Ferdinand de Saussure itu seorang bapak linguistik. Nah, bukunya sudah diterjemahkan dengan judul Pengantar Linguistik Umum ya. Itu bagaimana sistem simbol tanda dalam bahasa itu, kemudian prinsip-prinsip umum dalam bahasa, apa itu lang, apa itu parol nanti kan, apa itu aturan gramatikal, kemudian bagaimana sistem bunyi. Nah, itu ada semua di sana. Tapi kita akan membahas perkembangan bahasa itu sendiri dari sisi psikologis seperti itu. Nah, bahasa manusia itu mempunyai beberapa karakteristik yang umum. Nah, salah satunya itu infinite generativity ya. Nah, infinite generativity itu adalah produktivitas yang tidak terbatas. Maksudnya itu merupakan kemampuan memproduksi sejumlah kalimat yang tak terbatas yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata atau aturan. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah aturan ya, aturan-aturan, rules, gramatikal segala macam. Nah, itu. Nah, aturan-aturan ini itu ada 5. Pertama fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Nah, kita akan memberikan pengantar satu persatu tentang materi ini. Yang pertama adalah fonologi ya. Fonologi itu apa? Fonologi adalah sistem bunyi dari suatu sistem bahasa yang mencakup penggunaan bunyi dan bagaimana bunyi-bunyi itu dikombinasikan. Nah, bagaimana nanti ada istilahnya fonem. Fonem itu unit dasar terkecil dari suatu sistem bunyi. Misalnya di situ bagaimana bunyi huruf e dan bunyi huruf e misalnya, pelafalan bunyi itu. Nah, kemudian misalnya kalau dalam bahasa Inggris kan ada kaidah-kaidah tuh, misalnya bunyi z gitu, bunyi is seperti itu. Nah itu disebut dengan fonem ya. Nah, anak mempelajari fonologi itu dengan mendengar kandungan suaranya, seperti apa suatu kata diucapkan. Nah, ini nanti proses ini adalah aturan yang paling dasar sebenarnya. Dia meniru satu unit bunyi terkecil gitu. Makanya anak-anak di umur yang masih sangat dini itu tidak bisa menyebut satu kata utuh. Nah, formasi dan bagaimana bunyi itu nanti bunyi satu kata itu bisa benar diucapkan itu tergantung bagaimana pembentukan fonemnya nanti ya. Bagaimana dia mempelajari fonologi ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah morfologi. Morfologi itu apa? Morfologi itu adalah aturan bahasa yang mengacu pada unit makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Nah, kalau tadi dalam satuan bunyi ya. Nah, ini dalam pembentukan kata, unit terkecilnya, suku katanya seperti itu. Morfem, nah, tadi di fonologi ada fonem, kalau di morfologi ada morfem, namanya unit terkecil dari suatu makna. Nah, misalnya kalau di bahasa Inggris itu kan ada help gitu. Nah, itu satu
satu suku kata sebenarnya, satu suku kata, satu morfem ya. Dia punya makna seperti itu. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin agak panjang seperti itu. Nah, ketika kata helper, kata help ditambahkan dengan ir ya, helper dia menjadi kata kerja, kemudian menjadi orang yang memberikan bantuan gitu ya. Nah, tapi dalam kaidah bahasa Indonesia tidak ada seperti itu misalnya. Misalnya lebih ke anak, mungkin di usia yang sangat dini itu bisa menyebut kata ya, ma gitu. Jadi satu suku kata yang sudah punya makna sebenarnya gitu. Ketika menyebut kucing mungkin dia menyebutnya meow gitu. Makanya oleh ibu biasanya disebut dengan repetisi seperti meow gitu. Nah, itu kucing misalnya gitu kan. Nah, jadi ada istilahnya bahasa ibu gitu kan. Nah, peran bahasa ibu itu sangat penting sebenarnya dalam perkembangan bahasanya. Itu literasi paling awal ya. Literasi paling awal, ingat ya. Literasi paling awal itu adalah dari pengajaran bahasa ketika masih kecil. Termasuk bagaimana peran bahasa ibu gitu. Nah, pada morfologi ya, kita ketahui morfologi itu adalah bagaimana kita mengombinasikan morfem ya. Nah, misalnya kata kucing itu tidak bisa kita ganti-ganti hurufnya menjadi cingku misalnya. Itu menjadi tidak bermakna. Nah, jadi anak sudah bisa menggabungkan 1-2 suku kata itu menjadi sebuah unit yang bermakna, menjadi sebuah kata yang bermakna. Ketika huruf-hurufnya dibalik atau suku katanya dibalik itu menjadi tidak bermakna. Meja misalnya menjadi jame misalnya. Nah, itu kan aneh sebenarnya dan kita harus mengerti. Kadang-kadang anak sering melakukan hal-hal seperti itu. Ya, menyebut misalnya susu menjadi cucu misalnya seperti itu ya. Nah, itu merupakan milestone ya. Artinya tonggak perkembangan bahasa yang lebih lanjut. Bagaimana dia mulai mengaitkan 1-2 suku kata, kemudian mengkombinasikannya. Nah, itu perkembangan yang sangat baik sebenarnya. Nah, kemudian ada sintaksis. Sintaksis itu adalah cara kata itu ya, suatu kata dikombinasikan untuk membentuk frase atau satu kalimat yang bisa diterima dan bisa dimengerti. Nah, jadi kalau tadi dia bisa menggabungkan suku kata menjadi satu kata, nah ini sudah bisa menggabungkan 1-2 kata gitu. Misalnya seperti adek lapar misalnya, seperti itu ya. Nah, itu artinya itu satu frase. Jadi terdiri dari beberapa kalimat. Misalnya dia sudah bisa menyebutkan bahwa kakak makan nasi misalnya gitu ya. Walaupun mungkin pelafalannya masih belum sempurna. Kakak makan nasi ketika disebut menjadi makan kakak nasi itu kan makna sintaksisnya akan menjadi kacau. Nah, di sini kemampuan untuk di tahap ini, di tahap di mana anak mulai mengenali sintaksis yaitu aturan berbahasa, dia sudah bisa menempatkan mana subjek gitu kan, mana predikatnya, mana yang objeknya seperti itu. Walaupun dia tidak tahu teorinya seperti itu, tapi dia sudah bisa mengucapkan misalnya saya mau main gitu. Nah, saya mau beli ini, beliin itu dong gitu, ambilin ini dong. Nah, itu satu frase yang maknanya benar. Berarti dia sedang minta tolong, minta ambilin sesuatu seperti itu. Itu berarti anak sudah mengerti tahap sintaksis ini ya, sudah mengerti aturan-aturan sintaksis. Nah, kemudian semantik. Nah, semantik ini mengacu pada makna dari kata atau kalimat. Nah, setiap kata punya ciri semantik sebenarnya. Misalnya saya contohkan di sini gadis dan ibu kemudian kan. Nah, ini sebenarnya makna semantiknya sama, namun beda kategori. Gadis itu ditunjukkan kepada orang yang misalnya masih berusia sekian. Ibu itu untuk orang yang sudah menikah, sudah punya anak seperti itu. Nah, itu beda, makna semantiknya berbeda.
Kemudian contoh yang lain, di sini misalnya sepeda berbicara kepada anak, minta dibelikan permen. Secara sintaksis dia benar, sepeda itu kan bisa jadi subjek, kemudian berbicara predikat, kepada anak bisa jadi objek gitu. Secara sintaksis dia benar, tapi secara semantik salah. Karena ada paradigma bahwa sepeda itu tidak dapat berbicara seperti itu. Jadi dia sudah mulai mengerti makna umum gitu, makna umum bahwa misalnya sandal itu tidak bisa memakai orang, tapi orang yang memakai sandal gitu kan. Atau ada anak yang nyebut gini, saya jemput kamu katanya gitu, tapi maksudnya itu kamu yang jemput saya gitu. Itu ada anak umur 2 tahunan ngomong seperti itu misalnya. Nah, jadi secara semantik masih salah gitu ya. Nah, itu perlu diperbaiki gitu ya. Jangan dibiarin terus biasanya kan itu kan lucu ya, kemampuan berbahasa anak itu yang paling gemesin itu adalah anak-anak yang memang baru belajar berbahasa, karena dia sering melakukan twisting seperti itu ya. Jadi aturan berbahasanya dia seperti mendobrak aturan berbahasa yang sudah kita kenali. Makanya itu disebut dengan twisting language ya. Jadi sebuah praktik berbahasa yang lucu sebenarnya. Tapi itu perlu kita perbaiki. Nah, kemudian yang paling terakhir, ini sudah hampir sempurna sebenarnya, adalah pragmatis. Pragmatis ini dia sudah bisa ngerti bunyinya, fonemnya, fonologinya, morfologinya, pembentukan satu kalimat dari beberapa suku kata dia sudah paham, aturan berbahasanya, sintaksisnya dia sudah paham kan, mana objeknya, mana subjeknya. Kemudian semantik juga dia sudah bisa menyusun satu kalimat yang benar-benar itu bisa dimengerti dan diterima secara kultural dalam suatu konteks berbahasa pada masyarakat tertentu. Nah, pragmatis ini seperangkat aturan bahasa yang digunakan dia sesuai dengan konteksnya ya. Kapan dia misalnya menyebut dengan dia nyuruh orang, kemudian kapan dia sopan santun bahasanya. Nah, itu. Kapan dia memang guyon. Nah, dia sudah mulai paham di sini ya. Nah, selanjutnya kita melihat pengaruh biologis dan lingkungan. Jadi ada dua perspektif. Yang pertama bahwa perkembangan bahasa anak itu lebih besar karena adanya trigger ya, adanya pemantik dari memang kemampuan biologis anak. Kemudian ada lagi yang menyebutkan itu pengaruh dari lingkungan. Kedua-duanya benar sebenarnya, tapi kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan kedua perspektif ini. Yang pertama sebenarnya itu sebelum adanya perspektif biologis itu ada pendapat yang menyebutkan bahwa perkembangan bahasa itu mulainya itu misalnya dari teori belajar bahasanya Brown ya, itu disebutkan bahwa ada istilah yang namanya gudang penyimpanan. Jadi anak-anak itu mengimitasi, jadi meniru orang-orang lain, orang dewasa, dan memperoleh mereka mendapat sejumlah kalimat, kata banyak sekali, kemudian mereka simpan di kepala mereka, kemudian mereka mulai perlahan-lahan belajar untuk menyusun kalimat yang tepat dan mengeluarkannya ketika saat kejadian-kejadian tertentu muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, itu masih pandangan Brown dan Bernstein ya. Nah, itu pandangan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa anak itu disupport itu lebih banyak oleh pengaruh lingkungan seperti itu. Nah, kemudian ada pendapat yang menyebutkan bahwa ada sisi biologi sendiri dalam diri anak itu yang yang memang ada sebuah perangkat di dalam diri anak, sebuah perangkat biologis yang itu merupakan sebuah device ya, sebuah hardware seperti itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Misalnya saya sebutkan di sini, kalian kenal mungkin dengan Noam Chomsky ya, itu seorang profesor MIT di bidang linguistik, tapi kemudian akhir-akhir ini dia lebih banyak ke politik segala macam. Dia masih hidup, silakan dicek
di YouTube mungkin video-videonya. Nah, Chomsky ini itu tokoh yang lumayan ngetop di bidang psikolinguistik. Psikolinguistik itu adalah bagaimana anak-anak manusia ya, bagaimana manusia itu mulai memperoleh suatu kemampuan berbahasa, bagaimana orang intinya bagaimana orang bisa dapat berbahasa seperti itu. Nah, proses-proses mentalnya, pembentukan formasi-formasi kalimat, pemahaman, membentuk understanding, kemudian kan bagaimana dia mulai merepresentasikan sebuah makna gitu kan. Nah, di Chomsky itu merupakan pendukung yang ini basis biologis ya, bahwa di slide saya basis biologis menunjukkan bahwa anak-anak di seluruh dunia itu mencapai titik penting dalam berbahasa pada saat yang hampir bersamaan dalam perkembangan biologis mereka, walaupun banyak variasi nanti dalam input bahasa yang mereka terima. Nah, di Chomsky sebenarnya itu dia memperkenalkan sebuah hipotesis sebenarnya ya, sebuah hipotesis yang disebut dengan LED ya, LED itu apa? Itu singkatan dari Language Acquisition Device ya. Nah, jadi dari sebuah perangkat perolehan bahasa ya, perangkat bagaimana memperoleh suatu bahasa gitu. Intinya LAD ini sebuah device ya, sebuah tool, sebuah ibaratnya kalau komputer sebuah hardware yang tertanam memang dalam diri manusia itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa seperti itu. Nah, di Chomsky sendiri ada beberapa tahap misalnya dia menyebutkan pertama ada jenjang pralinguistik ya. Itu kira-kira misalnya usia lahir sampai usia 1 ya. Nah, ada 3 jenis ujaran pralinguistik, yaitu belum dikenali oleh aturan-aturan berbahasa. Yang pertama tangisan, kemudian dekutan atau cooing, kemudian ada yang rabanan itu ceracawan ya, bubbling gitu ya. Nah, dalam 2 hingga 3 bulan pertama bayi, ujaran linguistik ini, pralinguistik ini sangat ini suatu bentuk bahasa pertama seperti itu ya. Mereka sudah mulai berbahasa, tapi kalau dalam istilah Chomsky itu disebut sebagai jenjang atau tahap pralinguistik seperti itu ya. Jadi sudah mulai ngoceh-ngoceh yang nggak jelas seperti baba bebe katanya gitu ya. Nah, tapi punya intonasinya. Nah, jadi dia sangat sensitif dengan intonasi pada tahap ini. Makanya jangan terlalu keras-keras ketika ngomong dengan baik, karena dia bisa menangkap intonasi seperti itu. Kemudian ada tahap perkembangan sintaksis. Nah, seperti beberapa aturan bahasa yang sudah kita jelaskan sebelumnya kan. Nah, dia sudah bisa mulai menyusun kalimat, huruf-huruf vokal, konsonan. Dia sudah bisa membentuk satu kalimat dari huruf hidup dan huruf mati. Misalnya ada kata mandi menjadi misalnya apa ya, kalau mandi, kalau makan ya, makan misalnya maem gitu. Mam katanya. Nah, itu makan. Dia sudah bisa membentuk beberapa huruf hidup dan huruf mati ya, huruf vokal dan huruf konsonan itu dalam satu kalimat yang ketika dia ingin berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Nah, tahap pralinguistik, kemudian tahap linguistiknya, kemudian sintaksisnya ya, tadi sintaksisnya sudah mulai berkembang, kemudian terus sintaksis ini berkembang dengan pesat sekali gitu ya, dengan pesat sekali sampai akhirnya fonologinya bagus ya, kemudian semantiknya dia sudah bisa paham, pengucapan 1-2 kata, kemudian 2 kata 3 kata terus berkembang gitu kan, sampai akhirnya gramatikanya lengkap, sisi pragmatisnya sudah tepat ketika ngomong sesuai dengan konteks gitu. Nah, tapi ini kemampuan yang bisa meningkat ini diyakini oleh Chomsky bahwa memang
ada satu perangkat dalam diri manusia, yaitu LAD tadi, Language Acquisition Device ya. Jadi memang sudah ada perangkat itu. Ini dia mendasari diri pada basis biologis gitu, seperti itu ya. Jadi ada tahap pralinguistik ya. Itu bahasa yang memang tidak dikenali sintaksisnya, morfologinya gitu ya. Jadi baba, babi, bibi, dadada seperti itu ya. Nah, kemudian ada tahap tadi sudah mulai membentuk satu kata gitu kan, dia sudah bisa sebut mau kue gitu kan. Ya itu haloprastik atau tahap semantiknya gitu kan. Nah, terus dia sampai kemudian komplit dan ketika dia sudah bisa membunyikan satu kata atau dua kata, itu biasanya perkembangannya akan lebih cepat gitu. Tapi inti tesis dari Chomsky bahwa itu ada unsur biologis, ada perangkat yang namanya LAD ya. Itu yang kenapa Chomsky itu disebut sebagai salah satu pendukung basis biologis ini, perspektif biologis ini ya. Nah, kemudian berikut saya tampilkan ya, paling tidak ini periode yang saya ambil dari buku John Santrop ya. Perkembangan bahasa anak sesuai dengan periode umurnya. Tapi ini tidak semuanya seperti ini. Ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat seperti itu. Tapi paling tidak dalam rentang periode ini itu anak-anak sudah bisa melakukan hal-hal atau perilaku berbahasanya ya, ditinjau dari psikolinguistik itu sudah paling tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti dalam tabel. Misalnya 0 sampai 6 bulan itu sekedar bersuara, cooing atau babblingnya. Ngoceh nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian membedakan huruf hidup, berceloteh ya atau babbling tadi. Nah, kemudian 6 sampai 12 bulan itu meningkat gitu ya, sudah ada isyarat. Kemudian 12 sampai 18 bulan kata sudah bisa. Sebenarnya sebelum ini pun bisa sebenarnya, tapi ini ya paling tidak perkembangan minimal lah ya. Itu rata-rata kosakatanya itu bukan suatu format yang ajek ya, format yang baku, misalnya 50 kosakata, nggak harus 50, bisa kurang, bisa juga lebih sebenarnya. Kemudian 18 sampai 2 tahun ya, itu bertambah terus, semakin cepat, kombinasi katanya pun semakin banyak, terus sampai 2 tahun, seperti itu, makin pesat dan makin pesat. Nah, begitu juga seterusnya 3 sampai 4 tahun ya. Sudah mulai bisa melakukan pertanyaan yang sebenarnya usia di bawah ini pun bisa sebenarnya. Nah, tapi ini paling tidak perkembangan yang paling tidak ya. Dia sudah bisa nanya. Jika 3-4 tahun masih belum bisa nanya berarti ada masalah ya. Nah, pemahaman pragmatis sudah mulai ada di sini. Kosakatanya sudah sampai puluh ribuan di situ ya. Kemudian 6 sampai 8 tahun. Kemudian 9 sampai 11 tahun seperti itu. Nah, perkembangan selanjutnya juga ketika periode usianya 9 sampai 11 sudah ada sinonim ya, sudah ada strategi berbicara gitu ya. Kemudian 11 sampai 14 kosakata sudah ada mulai kata-kata abstrak ya. Sudah bisa memahami fungsi-fungsi bahasa lainnya seperti bagaimana menerapkan metafora, satir, sudah bisa nyindir ya. Jadi sudah ada strategi itu yang disebut dengan strategi berbahasa dengan majas mungkin seperti itu ya. Ketika dia kesel dengan kakaknya, tapi dia kan nggak mungkin marah karena ada aturan kultural, ada norma sosial yang berlaku di situ bahwa itu tindakan kurang ajar, dia sudah bisa nyindir tuh, sudah bisa satir gitu. Misalnya dia komplain bahwa dia yang lebih banyak porsi pekerjaan di rumah misalnya dibanding dengan kakaknya hari itu misalnya. Dia sudah mulai protes tuh. Ketika dia protes dia tidak akan marah-marah mungkin, tapi akan membuat sebuah satir. Ya memang saya yang mengerjakannya semua pekerjaan di rumah, saya nyuci piring, saya nyuci baju, saya kan memang rajin katanya gitu kan. Nah itu sebenarnya kalimat satir kan. Nah, anak-anak ukuran di periode usia 11 sampai 14 itu sudah bisa melakukan. Bahkan usia di bawah itu sudah bisa menggunakan strategi-strategi berbahasa seperti itu. Nah, kemudian 15 sampai 20 dapat memahami karya sastra dewasa. Sebenarnya di bawah itu juga bisa, tergantung bagaimana
support dari pendidikan literasinya sih sebenarnya. Bahwa ada anak yang misalnya di bawah 14 tahun itu sudah bisa membaca Harper Lee, ya, sudah bisa membaca novel-novel bestseller internasional yang terjemahkan seperti itu. Tapi memang itu tergantung dari sosialisasi dan bagaimana support literasi di rumah seperti itu. Jadi kalau di sekolah ya mungkin hanya seperti itu, tapi bagaimana di luar sekolah, bagaimana di lingkungan keluarganya, bapaknya suka membaca buku, ibunya sering membacakan cerita tiap malam dari kecil misalnya, itu akan membuat perkembangan bahasa anak lebih cepat gitu. Saya kira cukup, demikianlah perkembangan bahasa bagian 2. Slide ini materi yang saya berikan hanya berupa pengantar ya. Mungkin akan ada diskusi lanjutan setelah ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.